Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Ya, pastinya semua baik, sehat dan selalu semangat belajar untuk meraih sebuah cita-cita yang anak-anak ingin kejar ya. Ya, kali ini kita sudah memasuki pada pembelajaran kedua ya anak-anak ya. Untuk pembelajaran satu, jangan lupa pastinya sudah selesai ya. Kali ini, pagi ini Pak Edu akan memberikan tugas pembelajaran kedua. Yuk mari kita simak apa yang akan dijelaskan oleh Pak Edu ya. Mari disimak, mari diperhatikan, mari berkonsentrasi tentang materi-materi yang akan kita pelajari hari ini ya. Pada kali ini ada gambarnya. Siapa ini anak-anak ya? Wah, negeri kita benar-benar kaya, yaitu berbagai sumber daya alam yang ada di sekitar kita dapat memberikan manfaat bagi hidup kita. Ya, betul sekali Udin. Tetapi kita juga harus ingat bahwa kita harus memanfaatkan sumber daya dan tersebut dengan sebaik-baiknya. Ya, kita harus memanfaatkan sumber daya dengan sebaik-baiknya. Ayo membaca. Melihat potensi sumber daya alam yang sedemikian melimpahnya, membuat kita makin cinta terhadap tanah air. Kesadaran akan rasa cinta tanah air dapat diwujudkan dengan berbagai cara. Salah satunya melalui kesenian, misal seni musik dan lagu. Pelajarilah salah satu lagu wajib berikut. Pelajari birama, tempo, lirik lagunya bersama teman sekelompok. Ya. Diskusikan agar kamu bisa menyanyikan secara bersautan. Ya. Ini nyanyinya tidak usah berkelompok ya, sendiri-sendiri. Ayo bernyanyi. Berlatih terus sampai kamu bisa menyanyikan secara padu. Ya. Lagu ini berjudul Tanah Airku, temponya larghetto agak lambat. Itu sama dengan bass, ciptaan Ibu Sud. Ya, gimana anak-anak? Apakah Pak Edu harus memberikan contoh dulu? Ya, pastinya Pak Edu akan memberikan contoh lagu yang akan dinyanyikan anak-anak ya. Mari diperhatikan. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang termasuk permai di kata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah aku rasa senang. Tanahku
tanahku tak kulupakan, engkau ku banggakan. Yuk kita sambil melihat video, sambil bernyanyi ya. Sekali lagi Pak Edu akan mengulangi lagu Tanah Airku. Tanah airku tidak kulupakan. Ya, maaf ya. Ini coba kita ulangi lagi ya. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang maksud permai di kata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa senang. Tanahku tak kulupakan, engkau ku banggakan. Ya, seperti itu contoh lagu yang akan anak-anak nyanyikan ya. Untuk lagu Tanah Airku ya, nanti bisa seperti tugas-tugas sebelumnya, memperkenalkan diri, terus anak-anak di video menyanyi Tanah Airku ya, seperti contoh-contoh sebelumnya ya. Bisa dikirimkan lewat WA-nya Pak Edu. Kita lanjut lagi. Cinta tanah air juga dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya dengan pelaksanaan hak dan kewajiban secara seimbang. Hak kemarin segala sesuatu yang kita terima. Untuk kewajiban segala sesuatu yang kita laksanakan. Itu hak dan kewajiban harus secara seimbang ya. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah belajar mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari terhadap lingkungan alam. Pada pembelajaran ini, kamu akan belajar mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap lingkungan sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ayo membaca. Banyak cara untuk dapat menunjukkan rasa bangga dan rasa cinta tanah air. Salah satu caranya dengan melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang baik. Hak dan kewajiban tersebut kita laksanakan dengan mematuhi perundang-undangan yang berlaku. Misalnya pada saat kamu bersepeda di jalan umum, maka kamu harus mematuhi undang-undang lalu lintas. Undang-undang tersebut menjamin pelaksanaan hak dan kewajiban pemakai jalan. Dengan undang-undang tersebut, lalu lintas dapat berjalan lancar. Ya. Kalau kamu bersepeda, kamu harus mematuhi undang-undang lalu lintas. Ya. Bagaimana kalau naik sepeda, ojo seleot-seleot ya, jangan menggok-minggonengan yang lurus ya, karena di jalan raya itu banyak pengendara
kendaraan bermotor ya, kita harus saling menghormati ya. Kalau kita sudah merasakan pernah jatuh di aspal, di jalan itu rasanya sakitnya tuh di sini ya. Sakit banget ya. Ya kita lanjut nomor 1, kewajiban warga negara. A. Menjunjung hukum dan pemerintah Indonesia. Hukum bertujuan agar keadilan dan ketertiban dapat tercapai. Selain itu, hukum mengatur kehidupan manusia dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Karena itu, setiap warga negara mempunyai kewajiban menjunjung hukum dan pemerintahan. Caranya dengan menaati peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Jika kita dapat menaatinya, niscaya roda pemerintahan dapat berjalan baik serta cita-cita bangsa dan bernegara akan mudah tercapai ya. Yang pertama menjunjung hukum dan pemerintahan Indonesia. Kemudian yang B, menjaga kelestarian lingkungan sekitar. Menjaga kelestarian lingkungan sekitar dapat dilakukan dengan menjaga kebersihan tempat tinggal. Beberapa tindakan yang dapat kita lakukan diantara tidak membuang sampah sembarangan, rutin melakukan kegiatan kerja bakti, melakukan reboisasi, dan tidak melakukan perburuan liar. Lingkungan alam yang terjaga kelestariannya akan menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih baik ya. Ya, menjaga kelestarian lingkungan dengan cara tidak membuang sampah sembarangan ya. Berarti anak-anak kalau buang sampah itu harus di tempat sampah, habis makan apa, habis minum apa itu botolnya diuncalnya terus diki sepak-sepakan atau gibal-balan, itu tidak menjaga kelestarian lingkungan sekitar. Apalagi kalau dilihat mata. Sampah berserakan itu dilihat mata itu tidak enak ya, bikin sakit ya. Sakit mata maksudnya kalau lihat sampah berserakan ya, lingkungan jadi kotor. Kalau udah kotor gitu kan menjadi sarangnya penyakit ya. Kemudian kita harus rutin melakukan kerja bakti ya. Kerja bakti membersihkan selokan agar tidak banjir ya, membersihkan rumput-rumput liar itu. Kemudian melakukan reboisasi. Reboisasi itu penghijauan atau penanaman hutan kembali ya. Kalau hutan ditebangi terus turun hujan dan akan terjadi banjir ya. Dan tidak melakukan perburuan liar, tidak boleh tidak menembak burung-burung atau hewan-hewan yang dilindungi ya, misal gajah diambil siungnya, taringnya itu ya boleh, terus macan diambil kulitnya ditembak ya, tidak boleh. Lingkungan alam yang terjaga kelestariannya akan menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih baik. Kemudian C, membayar pajak ya. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang digunakan untuk pembangunan. Berkaitan dengan pendapatan, kepemilikan, dan harga beli barang. Kesadaran untuk membayar pajak berarti telah ikut serta menyukseskan pembangunan bangsa dan bernegara. Pembangunan bangsa dan negara ya. Tuh, membayar pajak ya. Pajak misalnya pajak kendaraan bermotor, pajak bumi dan bangunan ya, seperti itu kita harus membayar pajak itu demi pembangunan Indonesia. Kemudian yang D, mengikuti pendidikan dasar ya. Pendidikan dasar itu apa sih pendidikan dasar anak-anak? Pemerintah telah menetapkan pendidikan dasar 12 tahun. Setiap warga negara Indonesia wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
Tujuan pendidikan adalah agar dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, jika kamu mengikuti pendidikan dasar, berarti kamu telah mengikuti mewujudkan tujuan nasional. Apa toh sing diarani mengikuti pendidikan dasar menetapkan 12 tahun. Dulu 9 tahun itu, 12 tahun itu berarti anak-anak SD itu selama 6 tahun. Terus sampai SMP 3 tahun, 6 tambah 3, 9. SMA berarti tambah 3, berarti 12 tahun ya. Saya doakan nanti anak-anak bisa belajar sampai pendidikan dasar 12 tahun sampai SMA ya. Syukur-syukur nanti bisa kuliah ya. Itu yang doanya Pak Edu, anak-anak bisa tercapai apa yang diinginkan, yang dicita-citakan ya. Tuh. Kemudian nomor 2, hak warga negara. Hak warga negara A. Menikmati persamaan kedudukan dan kepastian di muka hukum dan pemerintahan. Hukum dibuat agar masyarakat dapat hidup nyaman, aman, dan tertib. Jika tidak ada hukum, pasti semua orang hidup semaunya sendiri. Selain itu, kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara pun tidak akan nyaman. Setiap orang harus mematuhi dan menghormati hukum. Setiap pelanggar harus dikenai sanksi tanpa memilih-milih orang atau jabatannya. Persamaan kedudukan warga negara juga berlaku dalam pemerintahan. Setiap warga negara yang memiliki keahlian dan kemampuan sesuai dengan bidang pemerintahan yang dibutuhkan berhak menjabat menduduki kedudukan dalam pemerintahan. Kemudian B. Menikmati hidup layak. Setiap orang berkeinginan untuk hidup layak dengan terpenuhinya semua kebutuhannya. Cara memenuhi kebutuhan hidup adalah dengan bekerja. Setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk bekerja sesuai dengan keahlian dan kemampuannya masing-masing. Kehidupan yang layak adalah terpenuhinya kebutuhan hidup dengan baik. Kebutuhan hidup tersebut antara lain kebutuhan pakaian atau sandang, kemudian makanan atau yang nama lainnya pangan, rumah, papan, kesehatan dan pendidikan yang baik, yaitu. Kemudian yang C, mengeluarkan pendapat. Mengeluarkan pendapat merupakan hak setiap warga negara. Pendapat yang disampaikan haruslah dapat dipertanggungjawabkan dan tidak bersifat menghasut atau provokatif. Untuk menyampaikan pendapat dapat dilakukan melalui musyawarah atau media cetak ya, dirapatkan dulu musyawarah ya itu. Kemudian E, beragama dan beribadah. Negara Indonesia mengakui secara resmi 6 agama, yakni Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, dan Konghucu. Selain itu, berkembang juga beberapa aliran kepercayaan. Kita dapat memeluk agama dan beribadah sesuai agama kita masing-masing. Karena negara menjamin melalui UUD 1945, selain itu kita harus saling menghormati dan menghargai antar pemeluk agama yang berbeda. Ya, kemudian yang ini F ya maksudnya membela negara. Membela negara dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya melalui bidang olahraga, menjadi duta kesenian, atau mengikuti lomba iptek internasional. Mereka harus berjuang dengan sungguh-sungguh, mereka berjuang untuk menjadi yang terbaik agar mengharumkan nama bangsa dan sejajar dengan negara yang lain. Kemudian mendapatkan pendidikan yang layak.
Sekolah merupakan salah satu media pendidikan bagi setiap warga negara. Dengan bersekolah, setiap warga negara memperoleh kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan. Sekarang ini banyak program pemerintah untuk mendukung pendidikan bagi setiap warga negara, seperti membangun gedung-gedung sekolah, membuat program sekolah gratis, melaksanakan program wajib belajar 9 tahun dan kini menjadi 12 tahun ya sampai SMA, sekolah menengah atas. Kemudian mengembangkan kebudayaan. Indonesia mempunyai kebudayaan yang bermacam-macam. Dalam beberapa kesempatan pemerintah mengadakan festival kebudayaan. Tujuannya agar kebudayaan di Indonesia tetap terpelihara dan lestari. Hal ini juga dapat menumbuhkan semangat bagi setiap warga negara untuk kreativitas. Kesenian dan kebudayaan daerah harus selalu dikembangkan melalui kreativitas. Kemudian hak menikmati kekayaan alam. Dalam Undang-Undang 1945 disebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Oleh sebab itu harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan semaksimal mungkin demi kemakmuran rakyat. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Hasil pengolahan alam tersebut digunakan kembali untuk membiayai berbagai pembangunan. Misalnya pembangunan jalan, sekolah. Dengan demikian rakyat akan merasa nikmatnya hasil kekayaan alam. Ya. Kita lanjut pada halaman 64. Ayo berlatih. Kamu telah mengetahui hak dan kewajibanmu sebagai warga masyarakat. Sekarang buatlah daftar yang memuat pelaksanaan hak dan kewajibanmu sebagai warga masyarakat. Selanjutnya tuliskan pada tabel berikut. Tabel hak warga masyarakat dan contoh pelaksanaannya. Tuh. Nanti ini dikerjakan hak warga masyarakat, contoh pelaksanaan itu dikotai ya, dibuat tabel. Kemudian bawahnya tabel kewajiban warga masyarakat terhadap pemerintah dan contoh pelaksanaannya. Itu juga dibuat tabel nomor kewajiban warga masyarakat, contoh pelaksanaan. Ya itu. Kemudian ayo renungkan. Ini untuk ayo renungkan juga dikerjakan ya. Nomor 1, apa yang kamu pelajari hari ini? 2, manfaat apa saja yang dapat kamu ambil melalui pembelajaran hari ini? 3, keterampilan apa saja dapat kamu kuasai melalui pembelajaran hari ini? Yang keempat, apa yang akan kamu lakukan setelah melalui pembelajaran hari ini? Ya, itu 4 soal untuk ayo renungkan juga dikerjakan ya. Kemudian kerjasama dengan orang tua. Bersama orang tua atau anggota keluargamu yang lain, amatilah perilaku orang-orang di sekitar tempat tinggalmu. Apakah mereka telah melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang atau belum? Tuliskan hasilnya pada kolom berikut dan mintalah tanda tangan orang tua atau anggota keluargamu yang lain yang telah bekerja sama denganmu. Ya, hasil pekerjaan itu berarti mengamati perilaku orang-orang di sekitar tempat tinggalmu atau lingkunganmu, apakah sudah melakukan hak dan kewajiban secara seimbang itu ya, untuk tugasnya kerjasama dengan orang tua.
Ya, untuk tugas yang pertama kami ulas kembali. Tadi ya ini menyanyikan lagu Tanah Airku di video, nanti dikirim kepada Pak Ibtu ya anak-anak ya. Tuh. Nyanyi lagu Tanah Airku ya. Setelah itu kamu membaca kewajiban warga negara, kamu konsentrasi ya. Terus hak warga negara itu kamu baca. Nanti jika kamu sudah membaca apa yang ada dalam materi pembelajaran kedua, pastinya kamu akan bisa mengerjakan untuk hak warga masyarakat. Contoh hak warga masyarakat. Menikmati persamaan kedudukan dan kepastian di muka hukum dan pemerintah. Pelaksanaannya tentang apa? Di bacaan ada itu. Jika kamu bersungguh-sungguh, pasti kamu bisa, anak-anak. Ya. Tidak ada yang tidak bisa jika kamu mau membaca, mempelajari sesuatu hal. Ya. Kenapa kita, kok saya tidak bisa? Karena saya mungkin kurang berlatih, kurang membaca. Ya. Seperti diibaratkan, jika kita dulu belum bisa naik sepeda, sepedanya rodanya 3. Kita belajar mengayuh, ya, tiba jatuh, terus kemudian bisa rodanya dicopot 1, tinggal rodanya 2 sepedanya, kemudian jatuh, belajar lagi, kemudian tinggal 1 rodanya dicopot lagi, ya, tinggal tidak ada roda belakangnya 3. Kita pasti bisa. Berarti segala sesuatu jika kita berlatih, bersungguh-sungguh, pasti bisa. Dan jangan lupa selalu berdoa. Tuh ya. Itu ya, ini kewajiban warga masyarakat terhadap pemerintah dan contoh pelaksanaannya. Saya kasih contoh 1, kewajiban menjunjung hukum dan pemerintah, menjunjung hukum dan pemerintahan Indonesia ya. Contoh pelaksanaannya juga ada di situ di bacaan ya. Pasti kamu bisa ya. Tidak ada yang tidak bisa ya. Kalau kita sudah bersungguh-sungguh berlatih ya, pasti bisa ya. Mungkin sampai sini anak-anak. Jika masih ada yang belum jelas, belum paham, ya, anak-anak bisa bertanya kepada Pak Guru, ya. Bisa bertanya kepada Pak Guru tentang materi-materi mana yang belum bisa, ya, anak-anak, ya. Ya, jangan lupa tetap menjaga kesehatan, menjaga diri kita agar kita selalu fit ya dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Pak Guru ya. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa ya. Mendoakan orang tua, mendoakan diri kita, mendoakan keluarga kita, mendoakan semuanya ya. Ya, terutama kita harus mendoakan kedua orang tua agar bisa menemani kita belajar nanti sampai 12 tahun atau lebih, nanti bisa melihat anak-anak bisa menggapai cita-cita ya. Pastinya orang tua pasti senang jika putra-putrinya bisa meraih cita-cita yang diinginkan ya. Ya, jangan lupa patuh kepada orang tua. Jangan sampai kita tidak manut kepada kedua orang tua ya. Itu ya, sampai sini mungkin ada
pertanyaan nanti bisa bertanya pada Pak Guru ya, anak ya. Kami akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.